Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mulut orang benar menuturkan hikmat. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang membuat kata-kata, nasihat, wejangan, atau himbauan itu masuk di dalam hati dan pikiran orang? Jawabannya, keterbukaan hati dan pikiran untuk menerima semuanya. Demikian juga ketika kita mengungkapkan sesuatu, mulut hanya mengucapkan apa yang sudah ada di hati dan pikiran. Maka segala yang diucapkan oleh mulut sebenarnya kristalisasi atau verbalisasi dari apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Ketika mulut mengucapkan kata-kata memfitnah, menghina, mencaci maki, itu sebenarnya mencerminkan apa yang sedang ada di hati orang. Maka zaman sekarang ketika kita banyak sekali mendengar cerita tentang etika dan moral, sebenarnya sangat sederhana untuk kita menilai. Kemarin saya sedikit menonton ulasan dari salah satu pakar di Indonesia tentang bagaimana menilai kebenaran dari apa yang diucapkan oleh orang. Dia bilang, kita tidak bisa menilai hati, dan itulah yang paling sulit. Tapi kita bisa menilai dari apa yang orang ungkapkan dan bagaimana orang mengekspresikan sesuatu. Ketulusan hati diukur dari apa yang kita ungkapkan, apa yang kita munculkan dalam kata-kata. Juga kejernihan pikiran sangat tergantung pada bagaimana kita mengungkapkan itu kepada orang. Mulut orang benar menuturkan hikmat itu karena memang sudah ada kebijaksanaan di hatinya, sudah ada kebijaksanaan di kepalanya atau di otaknya. Tetapi mulut orang yang cuma menuturkan kesalahan orang, kejelekan, kekurangan,
atau bahkan kedengkian, itu mencerminkan hati yang busuk. Maka untuk menilai orang beretika atau bermoral sangat gampang. Kita lihat dari ucapannya. Saya rasa ini cukup untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita memilih pemimpin yang beretika. Siapa yang mengucapkan kata-kata baik, sopan, santun, dan siapa yang hanya menuturkan kesalahan, mengekspresikan kedengkian atau kekecewaan. Begitu juga kalau kita menilai orang. Walaupun kadang-kadang kita juga hati-hati untuk melihat, kadang ada orang yang mengatakan sesuatu itu sangat bagus. Seperti yang saya katakan beberapa saat lalu, orang menyampaikan sebuah perkataan atau pernyataan juga sangat tergantung pada kehebatan ilmu retorika, seni berbicara. Tapi sebenarnya sepintas kita bisa menilai mana orang yang berbicara bagus, yang betul muncul dari hati, mana yang hanya permainan kata-kata untuk memikat atau membuat orang terpikat, tapi sebenarnya tidak keluar dari hati. Dalam Injil Yesus berbicara tentang apa yang menajiskan itu yang muncul dari hati. Apa yang datang dari luar itu tidak menajiskan. Maka Bapak Ibu, dalam hidup paling penting untuk jangan menggantungkan hidup pada apa kata orang tentang kita, tapi apa yang harus kita katakan kepada orang tentang sesuatu. Itu sangat penting. Jadi hidup itu jangan takut dengan apa yang orang katakan tentang kita, karena itu opini publik. Dia tidak tahu hati kita, bahwa dia berkata jelek, jahat, tidak baik, tidak usah peduli. Yang penting hati kita tahu bahwa kita baik, kita tulus, dan itu terekspresi dari cara kita merespon segala ejekan, kedengkian, atau juga fitnahan-fitnahan orang. Karena masih teringat baik dalam ingatan saya, salah satu hal yang diungkapkan oleh Prabowo waktu dia memberikan sambutan kemarin. Dia bilang, saya tahu saya sering dinilai penjahat perang, rekam jejak saya tidak bagus, tapi saya tahu hati saya mau mengabdi untuk rakyat. Saya tulus mengabdi dan saya ingin memakai saat-saat terakhir hidup saya untuk mengabdi kepada orang banyak, karena toh kalau saya mati saya tidak bawa apa-apa. Saya kemudian teringat ketika dia mengatakan, kamu nonton debat kemarin? Kan dia tanya begitu. Nah, nonton. Orang-orang jawab. Lalu dia bilang, kira-kira berapa kamu kasih nilai saya? Hanya untuk guyon saja. Setelah saya menonton kembali debat itu, memang saya menemukan, dan banyak orang menilai kalau dia itu pribadi yang tulus ketika dia adalah paslon yang berani meminta maaf di akhir debat. Makanya banyak orang menilai itulah pemimpin yang tulus. Dia tidak peduli dengan pertengkaran, adu mulut, adu gengsi, tapi berakhir dengan meminta maaf. Itu adalah simbol ketulusan. Dan saya yakin di dunia itu orang yang berani minta maaf itulah orang yang tulus. Orang yang tidak berani minta maaf itu orang yang gengsinya tinggi, maunya orang terus yang dahulu minta maaf. Tapi saya hanya mau menjelaskan bahwa kebenaran dari apa yang kita ungkapkan di mulut, kata-kata yang kita ungkapkan berhikmat kalau itu muncul dari kedalaman hati. Para saudara, Bapak Ibu pasti tahu mana orang yang mengatakan sesuatu betul dari hati terdalam, mana yang hanya pemanis di bibir atau bahasa lipstik. Yesus dengan detail dalam Injil kemudian berbicara tentang, dia bilang, dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong, bebal. Semua dari dalam hati. Maka orang yang tampak angkuh itu karena memang hatinya tidak tulus. Ya, Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya, mana yang angkuh, mana yang tidak angkuh. Tapi yang ingin saya katakan, mari kita memelihara kata-kata kita dengan betul mencerminkan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Tidak mungkin kita melahirkan kata-kata yang hikmat untuk orang
kalau kita tidak punya hati yang tulus dan ikhlas. Itu paling penting. Sebaliknya, sehebat apapun kita membangun popularitas, citra, dengan menjelek-jelekan orang lain, jangan lupa, itu bukan sebuah kehebatan. Itu adalah cerminan dari hati yang busuk. Karena ketika kita banyak berbicara tentang kejelekan dan kekurangan orang, itu mengekspresikan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Maka orang bilang, berbicara positif itu penting. Tapi tidak ada orang yang bisa berbicara positif kalau tidak punya hati yang positif dan positive thinking. Sebaliknya, orang yang berbicara negatif tentang orang, karena jarang orang bicara negatif tentang diri, itu sebenarnya mencerminkan betapa negatif dan busuknya hati serta pikirannya. Maka orang bilang, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga mulut. Saya rasa waktu kita memasuki masa Adventus 2023, pertama sekali kita diingatkan untuk jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Sayangnya, usai merayakan Natal, banyak juga orang Katolik dan orang Kristen yang tidak jaga mulut, tidak jaga hati, tidak jaga pikiran karena persaingan di Pilpres dan Caleg. Ada yang kirim chat kepada saya, Romo, ada pendeta yang omong begini, pokoknya menjelek-jelekan paslon tertentu sampai sangat parah sekali. Saya bilang, ya mestinya tidak harus begitu. Bahwa kita ngefans sama yang satu tidak harus dengan membenci dan mencaci maki yang 2 dan 3. Kita ngefans sama yang 2 tidak harus dengan membenci dan mencaci maki yang 1 dan 3. Kita ngefans sama yang 3 tidak harus dengan mencaci maki dan membenci yang 1 dan 2. Karena mereka semua adalah manusia berharga, bermartabat. Tinggal kita melihat siapa yang kita rasa punya visi dan misi yang baik dan melihat hal yang positif dalam dirinya, itu yang kita dukung. Tapi kita memang banyak terjebak dalam skenario seperti itu. Apalagi Bapak Ibu, ada satu analisa dari mahasiswa UI tentang fenomen yang terjadi di saat-saat ini, terutama untuk menciptakan berita-berita hoax. Bapak Ibu bisa melihat sendiri, banyak sekali kiriman-kiriman entah di YouTube, di TikTok, atau di mana saja yang kadang menjelek-jelekan paslon tertentu atau membesar-besarkan paslon tertentu. Kalau saya tidak pernah nonton. Kenapa? Memang kita sedang dikocok-kocok dalam pemalsuan-pemalsuan seperti itu. Kita bisa mengenal orang dari sejarah, bukan dari apa yang beredar sekarang. Kita kan sama-sama orang Indonesia, hidup di Indonesia. Kita tahu rekam jejak pemimpin kita. Ngapain pakai viral-viral segala? Jadi untuk kita yang paling penting, mari kita jaga hati, mari kita jaga pikiran, bangunlah hati yang positif, bangunlah pikiran yang positif. Karena ketika kita punya hati yang positif dan pikiran yang positif, itu yang melahirkan kata-kata yang positif, kata-kata hikmat, kata-kata yang memikat. Semoga Tuhan memberkati.